Ibu Yuni. Iya. Nah, Ibu Yuni ini mengetahui juga waktu itu, Bu? Tahu, Pak. Mengetahui. Iya. Ya. Jadi ceritanya bagaimana nih? Karena saya baru tahu ya ada ternyata selain Pak Suroto, ya Ibu Yuni juga yang saat itu masih suami istri ya. Betul. Tahu juga penemuan korban itu ya, Iya. tahu juga Iya. ya. Nah, itu ceritanya bagaimana? Ibu Yuni sama Pak Suroto itu waktu itu sedang berada di mana? Saya sedang berada di Polsek, Pak. Di Polsek. Di Kawah Bendera, Soalnya Pak. kan waktu itu kan saya kan kalau malam suka keliling sama Iya. suami itu. Mm-mm. Terus kebetulan pas mampir, pas kan acara 17 Agustus kan rame tuh kalau di desa tuh, rawan lah. Iya. Jadi kita kan jaga-jaga. Setelah kayak gitu langsung ke Polsek. Setelah dari situ kita lagi ngobrol di bawah bendera. Bendera apa? Laporan bendera yang bendera itu Pak di depan Polsek kan ada tiang bendera itu kan ada keramiknya. Oh, Kita kan suka ngobrol di situ. iya. Nah, terus kan ada orang datang, 4 orang, ada tabrak lari. 1 orang, 2 orang, kalau nggak salah 4 orang. Cuma kita kan nggak tahu siapa-siapanya ya. Itu kan polisi Polsek kan sedang keliling tuh, karena kan lagi cuaca keadaan gimana lah kalau Agustus kan tahu lah Pak. Terus kita langsung sama suami tuh ke sana, yang nggak jelang lama sih. Polisi langsung datang tuh, nggak selang lama. Kita sempat foto-foto Pak. Cuma ya saat itu fotonya sekarang udah nggak ada, udah 8 tahun yang lalu. Nah, itu dia. Saya itu penasaran sebenarnya dengan Iya. foto itu. Ya, baik. Intinya Ibu Yuni itu sama Pak Suroto ya, Iya. waktu datang ke TKP ya, Iya. dikabari ada kecelakaan, Iya. langsung ke TKP berdua. Berdua. Oke, kemudian nyampe sana Pak Suroto menolong ya, Iya. mengevakuasi korban. Kalau ibunya kemana? Bapak ngevakuasi korban, saya udah balik ke Polsek Pak. Karena saat itu tuh waktu itu kan bareng balik ke Polseknya bareng sama Pak Suroto. Iya. Pak Suroto bawa motor korban, saya bawa motor suami waktu itu tuh. Nah, terus sampai di Polsek ini balik lagi ke TKP. Kita Iya. nggak tahu tuh urusan ke belakang sananya. Oh. Karena kita tetap duduk di Polsek Pak, nunggu suami pulang sih Pak. Iya. Tuh, saat itu tuh. Terus kita sama polisi, tapi polisi siapa saya lupa tuh. Karena udah 8 tahun siapa. Buka jok motor tuh tak ada HP 2, HP warna hitam sama jaket hitam. Pas mau dibuka identitas korban kan nggak bisa, ada kuncinya itu tuh paspota kalau zaman sekarang Di mah. HP-nya. Nah, jadi nggak bisa, udah itu udah aja. Terus nungguin ini suami pulang, saya balik. Jadi ada HP 2 Ada HP 2 Pak di motor. ditemukan di motor. Di motor. Kemungkinan itu HP Pina sama Eki. Kurang paham Pak. Kalau Tidak indikasi tahu. yang jelas adanya di dalam jok motor. Jok motornya Eki. Iya, motor hijau. Motor hijau. Nah, Nah, itu handphonenya kemana terus? nggak tahu Pak, justru itu saya nggak tahu. Kita kan warga biasa, nggak berani pegang-pegang barang bukti. Iya kan. Hanya melihat saja. Jadi di dalam putusan pengadilan itu handphone Eki itu tidak ada ini. Nggak ada ya. Iya. Nggak tahu kemana itu kan handphonenya. Ada 2 Pak, cuma handphonenya udah agak canggih lah, cuma nggak secanggih sekarang. Oh, Saya itu tuh ya udah aja saya balik. Kan urusan polisi kan, kita nggak ngerti lah kalau kayak gitu. oke. Kalau Jadi kita- waktu malam itu 2 hari setelah kejadian itu ibu sama bapak ini ada di Polsek. ada Pak. Kemudian datang 2 mobil anggota polisi dari Polres Cirebon Kota. Nah, yang bapak ibu lihat apa? Kalau saya lihat tuh cuma bawa anak 2 aja, anak laki-laki 2. Udah saya kan gitu kan kalau BAP kan dimasukin Pak. Kita kan di luar. Nggak tahu kalau itunya Pak. Bawa anak laki-laki 2. Iya, ya kalau katanya sih tersangka. Tersangka Iya. katanya. Cuma nama-nama nggak Iya. disebutkan. Waktu itu sih disebutkan, cuma saya lupa Pak, 8 tahun yang lalu. Oh, waktu itu disebutkan. Iya, disebutkan siapa-siapanya. Bahkan foto-fotonya juga dulu mah ada Pak, cuma kan HP-nya udah nggak tahu kemana. Udah ganti Sebentar. berapa kali. Duluan mana sama Pak Rudiana mengamankan ya para terpidana itu ya yang jam 4 sore. Nah, itu kan tanggal 31 Agustus tuh. Kurang paham, Kalau Pak. kalau Pak Rudiana ya, karena kejadian itu kan 27 Agustus ya, Betul. diamankan itu tanggal 31 Agustus para terpidana. Berarti kalau 31 Agustus berarti berapa hari ya? Kan 27 ya, 28, 29, 30, 31 ya. Ya. 4 hari kemudian kan. Ya. Nah, baru diamankan ya para terpidana itu Ya. ya jam 4 sore itu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat polisi dari Polres Cirebon Kota datang ke Polsek Talun dengan membawa 2 orang yang katanya itu pelakunya Iya. itu berapa hari setelah kejadian? Kalau nggak salah mah 2 hari, 2 hari. Pak. Yang Ibu lihat Iya, betul. 2 orang yang katanya pelaku yang dibawa oleh anggota Polres Cirebon Kota ke Polsek Talun itu ya, itu sama nggak nih mukanya dengan terpidana yang pada menjalani hukuman? Nggak inget Bapak. Nggak Kalau ingat? inget sih enak Bapak. Kalau fotonya saya ada aja. Nggak ingat. Nggak inget sama sekali, blank. Jadi
ibu mengetahui waktu di polsek itu ada anggota Polres Cirebon Kota membawa 2 pelaku ya. Yang ibu ingat itu 2 hari setelah kejadian. Iya, ingatnya kayak gitu. Kalau Iya. tanggalnya atau apanya, lupa ya, saya ingatnya pokoknya 2 hari aja, nggak tahu selangnya berapa hari. Saya ingatnya 2 hari, Be. Ya, soalnya ini kalau Pak Rudiana mengamankan orang-orang atau para sekarang jadi terpidana itu ya, itu kan tanggal 31 Agustus 2016 jam 4 sore, berarti kan Ya. 4 hari Pak ya Iya. setelah kejadian kan. Nah, apakah itu bukan gitu loh yang diamankan? Kalau Kurang paham. orang lain ya berarti ada pelaku yang udah diamankan dong. Saya kurang paham, nggak hafal juga wajah-wajahnya ya. Sebelum mengamankan 7 orang itu kan gitu. Orang 8 tahun ya, Malam nggak ingat sama sekali. Setelah dari Polsek Talun itu Om. Coba Bapak ingat-ingat waktu itu Keluar. berapa hari setelah kejadian itu? Ya 2 hari, antara 2 hari 3 hari ya, Ya, 2 hari. oke, nggak nyampe seminggu lah. Ini diingatnya ibu sih ya 2 hari, karena ingatnya 3 hari pembongkaran, gitu aja ingatnya. Oh, Ingatnya ibu tuh kayak gitu. Bapak menemukan handphone di celana sebelah kanan Eki. Iki Benar? itu tak kasih Om Suja teman Om Suja. Dikasih Pak Om Suja, Iya. Pak Suja, polisi. Iya, itu. polisi. Mungkin pas usianya masukin ke jok motor itu mungkin. Nah, terus itu Pak, di persidangan ini kan tidak ada nih handphonenya Eki nih Pak. Nah, ya iya, mana? Masalah kesananya saya juga nggak tahu. Nggak tahu Pak. Tahu. Tapi Bapak serahkan ke Suja. Om Suja. Pak Suja kemudian tahu nggak? Kasih ke siapa nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ada handphone Eki sebenarnya ya? Ada, Ada ya? ada di celana itu. Di celananya Iya, Eki Bapak Eki itu, temukan iya. itu. Nah, kalau handphonenya Pinanya Bapak Kayaknya- temukan nggak? Enggak. Enggak. Kayaknya sih yang handphonenya itu yang di dalam jok itu kali Pak, kan ada 2. Oh, ada 2. Kalau Ibu melihat handphone itu ada 2 di jok. Kayaknya mungkin pas udah masukin ke jok mungkin. Iya. Ya. Karena kan kita nggak tahu dari sananya kan, nggak itu merhatikan yang kayak gitu-gitu. Ya, tapi kalau Ibu melihat handphone ada 2 di jok itu di Di gimana? polsek, Pak. Oh, di polsek. Dibuka Pak, karena Iya. kan mencari identitasnya korban. Ini anak siapa, orang mana kan kayak gitu. HP-nya dikunci Om. HP-nya kan, tapi HP-nya itu ada passwordnya Pak, nggak bisa dibuka. Ada HP 2 tuh. Mm-mm. Ya udah aja, sudah selesai ketemu. Ada HP 2, ada jaket hitam 1 di dalam jok tuh Pak. Ya udah aja ibu sih, orang namanya urusan polisi kan, kita kan nggak megang-megang, hanya tahu saja. Iya. Gitu. Nah, jadi ada 2 handphone ya. Ada 2 handphone Pak, Diduga satu milik Tina, Satu satu milik Eki. kayaknya itu. Ya. Kurang tahu karena Nah, saat cuma itu- kalau milik Eki itu Bapak benar temukan sendiri dari kantong celana sebelah kanan Ya. ya. Eki ya, Ya. celananya ya. Ya. Oke, itu handphone warna apa yang Bapak temukan? Itu enggak ingat ya. Gak ingat. Enggak ingat Om. Iya, kalau Ibu ingat suaranya hitam semua. Hitam semua dua-duanya? Iya. merek apa Bu? Tahu nggak Bu? Kurang paham kalau mereknya kagak ingat. Ya, orang ibunya nggak megang, yang megang kan polisi, hanya tahu saja. Iya. Kalau megang-megang mungkin bisa kelihatan merek apa. Oke, Pak. Kalau kesaksian Bapak di pengadilan ini menyampaikan kesaksian ya seperti ini, Iya. ada yang mau diluruskan nggak ini kesaksian ini? Atau memang Bapak begini yang Bapak alami, Bapak lihat? Yang saya lihat emang ya kayak gitu Om, muka lebam itu semua ya, kedua korban itu, dan tangan kaki juga ya patah, muka yang perempuan juga penuh darah, kaki sebelah kanan juga luka parah, yang sebelah sini tuh Om. Itu dulu kejadian pas aku lihat paginya itu di trotoar jalan itu ada garitan panjang, berarti kedua korban ini kenceng naik motornya. Tapi kok saya menilai hati kecil saya sendiri Om ya, hati kecil saya sendiri kok, apakah benar ini pembunuhan gitu loh, apakah benar ini pembunuhan. Jadi gimana ya, Susah sih kalau nembak Iya. Pak. Iya. jadi Susah. nggak bisa ngomong lah Om. Nah, apa nih yang paling penting kira-kira bisa merubah keadaan? Ada informasi yang penting yang disampaikan ke saya untuk merubah, agar bisa merubah ya keadaan itu gitu. Jadi ini Om, setahu saya ya, saya kekasihan dan yang saya katakan waktu di Sidang. BAP Ya, Pak. di BAP di Polres ya, saya asal ngikutin asal iya aja Pak. Waktu dulu yang BAP saya juga siapa, asal iya Pak Mandor, ini udah pembunuhan, iya. Oh. Iya, dulu
yang BAP saya siapa saya tidak tahu. Iya. Jadi Bapak cuma iya aja. Asal iya aja, udah tanda tangan. Ya oke, walaupun iya aja, Iya. tapi ini kan di putusan pengadilan ini bunyi ini nggak ada. Ya, Intinya ini yang ada di putusan pengadilan ini benar tidak kesaksian Bapak, benar tidak keterangan Bapak. kalau itu ada sajam, itu luka tusuk, saya aku nggak pernah mengatakan. Nggak pernah mengatakan. Nggak pernah mengatakan. Hanya tapi kalau mengatakan di Lebam. muka ada apa? Di muka ada darah, di hidung mengeluarkan darah itu benar. Betul. Kemudian di kepala ada apa? Di helmnya ada darah, benar. Betul. Bapak mengatakan itu. Iya. Oh ya berarti benar dong ya. Iya. Artinya ini benar-benar keterangan Bapak kan? Iya. Ya, walaupun Bapak iya aja, tapi ini kan keterangan Bapak kan? Iya. Oke, makanya apa nih yang tidak benar nih dari keterangan yang saya bacakan tadi? Paling yang itu aja, yang sajam, ada Sajam. kalimat sajam tuh ya, Iya. yang seperti kena sabetan sajam, Sabetan, itu Bapak iya. tidak pernah Tidak mengatakan. mengatakan kayak gitu. Ya, cuma Bapak mengatakan memang ada luka di kaki kanan Iya. Tina, ya. Betul, itu ada Luka luka. menganga. Mangga iya. Lukanya lebar. Iya, lebar. Lumayan. Ada yang ingin disampaikan Pak Suroto buat keluarga para terpidana, 7 terpidana dan Saka Tatal? Terima kasih Om Tony udah nemuin undangan kami Om ya. Mm-mm. Bersama dari sini untuk menemui mantan istri, siapa tahu bisa membantu 7 terpidana ini Om ya. Iya. 7 terpidana ini sedikit banyak ya ada yang disampaikan Iya. dari mantan istri Om ya. Kepada keluarga 7 terpidana mohon bersabar, mudah-mudahan ada keajaiban dari Allah ya Om ya, yang bisa meringankan, yang bisa membantu 7 terpidana ini. Kami sebagai saksi dari 2016 ya ikut prihatin, ikut sedih mendengarnya karena 7 terpidana ini PK-nya ditolak Om ya. Iya. Mudah-mudahan Om Tony bisa membantu keluarga 7 terpidana kembali, dan saya juga sekuat tenaga apa yang saya ingat, mudah-mudahan ada yang saya ingat kembali nanti akan saya sampaikan kepada Om Tony kembali. Terima kasih. Baik.